فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yaitu channel Muhammad Muhsin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang wali min auliyaillah. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sayyid Idrus dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan mencintai ilmu, sehingga pribadinya tumbuh sebagai pecinta ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Sejak kecil beliau sudah menampakkan kelebihan-kelebihannya. Menjelang dewasa beliau sudah memiliki cakrawala berpikir yang luas. Beliau pun giat dan tekun menuntut ilmu. Kecintaannya pada ilmu barangkali lantaran beliau sangat terkesan akan nasihat salah seorang gurunya agar beliau dapat menyamai ilmu kakeknya, Habib Alwi bin Saggaf Al-Jufri, penyusun kitab syarah Umdatus Salik. Aku tidak hanya ingin menyamai kakekku, tetapi lebih dari itu, ingin memiliki ilmu datukku, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, yang oleh Rasulullah SAW dikatakan, aku adalah kota ilmu pengetahuan dan Ali adalah pintunya. Ilmu datukkulah yang hendak aku capai. Berikut adalah kata daripada Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau adalah ulama Hadramut yang hijrah ke Indonesia untuk menjaga benteng pertahanan akidah Islam di Sulawesi dari rongrongan ancaman misionaris Kristen. Beliaulah pendiri Yayasan Al-Khairat yang kini terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA, hingga universitas. Lembaga-lembaga pendidikan Islam Al-Khairat berpusat di kota Palu dan menyebar ke daerah sekitarnya, menjadikannya sebagai pintu gerbang dakwah Islam di kawasan timur Nusantara. Nasab beliau adalah Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Segab bin Alwi bin Abdullah bin Husin bin Salim bin Idrus bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Abu Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ali bin Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami daripada Fatimah Az-Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Idrus lahir di kota Tarim, 4 km dari kota Sewun, Hadramut, pada 14 Sya'ban 1309 Hijriah, bertepatan dengan 15 Maret 1881 Masehi. Beliau mendapat pendidikan agama langsung dari ayah dan lingkungan keluarganya. Ayah beliau, Habib Salim, adalah seorang qadhi atau hakim dan mufti ulama yang memiliki otoritas mutlak untuk memberi fatwa. Sedangkan kakek beliau, Al-Habib Alwi bin Segab Al-Jufri, adalah seorang ulama di masa itu. Beliau adalah salah satu dari 5 orang ahli hukum di Hadramut yang fatwa-fatwanya terkumpul dalam kitab Bulughul Mustarsidin karya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Mula-mula beliau belajar kepada ayahandanya, dan ketika usianya mencapai 12 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran. Selain itu, beliau juga berguru kepada beberapa ulama besar sahabat ayahnya seperti Habib Muhsin bin Alwi As-Saqqaf, Habib Muhammad bin Ibrahim bin Faqih, Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar As-Saqqaf, Habib Abdullah bin Saleh bin Husin Al-Bahar. Pada usia yang relatif sangat muda, beliau sudah dapat memahami dan menghafal lebih dari 200 ayat ahkam, landasan hukum. Beliau juga sempat menjadi santri di salah satu rubat atau pesantren di Tarim. Usai menamatkan pendidikan di pesantren tersebut, beliau mulai berdakwah dan mengajar. Sebagai muballigh ketika itu, beliau sempat dikenal dengan gelar Al-Bahrul Fahamah,
pemilik pemahaman seluas lautan. Penasihat pemerintah di bidang syariat selama 2 tahun menggantikan ayahandanya yang wafat. Tatkala Habib Idrus menginjak usia yang lebih tua, ayah beliau Al-Habib Salim melihat bahwa kelak anaknya ini bisa menggantikannya. Beliau pun mendidik anaknya tersebut secara khusus. Habib Salim membuatkan kamar khusus bagi anaknya agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Habib Idrus kemudian mendalami berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, tasawuf, fikih, tauhid, mantik, ma'ani, bayan, badi, nahwu, sharaf, falak, tarikh, dan sastra. Selain pada ayahnya, Habib Idrus juga belajar kepada para ulama dan aulia di Hadramut, di antaranya adalah Al-Habib Muhsin bin Alwi Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Alwi bin Umar Segaf, Al-Habib Muhammad bin Ibrahim bin Faqih, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri di Rubat Tarim. Kemudian pada tahun 1327 Hijriah atau sekitar tahun 1909 Masehi, bersama sang ayah, Habib Idrus berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam datuknya Rasulullah SAW. Di sana mereka menetap selama 6 bulan. Selama itu Habib Salim memanfaatkan waktunya untuk mengajak putranya ini berziarah kepada para ulama dan aulia yang berada di Hijaz pada masa itu, untuk meminta berkah, doa, serta ijazah dari mereka. Salah satunya kepada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasni di Mekah. Habib Salim kemudian membawa putranya kembali ke Hadramut. Setelah itu beliau membawa Habib Idrus berlayar ke Indonesia, tepatnya di kota Manado, untuk menemui ibunya, Syarifah Nur Al-Jufri, serta Habib Alwi dan Habib Syekh, yang merupakan kedua saudara kandung Habib Idrus yang telah terlebih dahulu hijrah ke Indonesia. Setelah beberapa waktu di Indonesia, Habib Idrus dan ayahnya kembali ke Hadramut. Setibanya di Hadramut, Habib Idrus mengajar di madrasah yang dipimpin oleh ayah beliau. Setelah itu, Habib Idrus menikah dengan Syarifah Bahiyah, yang kemudian dikaruniai 3 orang anak, yaitu Habib Salim, Habib Muhammad, dan Syarifah Raguan pada bulan Syawal 1334 Hijriah, bertepatan dengan 1906 Masehi. Ayah beliau wafat, dan pada tahun itu pula Habib Idrus diangkat oleh Sultan Mansur sebagai mufti dan qadhi di kota Taris Hadramut. Padahal usianya saat itu baru 25 tahun. Semenjak tahun 1839 Masehi, Hadramut berada dalam penjajahan Inggris. Pada masa penjajahan itulah Habib Idrus bersama seorang sahabatnya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, bermaksud ke Mesir untuk mempublikasikan kekejaman Inggris dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Inggris di Hadramut. Setelah semuanya dipersiapkan dengan matang dan rapi, keduanya berangkat melalui pelabuhan Aden. Namun di Laut Merah itu rencana mereka diketahui oleh pasukan Inggris. Keduanya ditangkap, dokumennya disita dan dimusnahkan. Setelah ditahan beberapa waktu, kemudian mereka dibebaskan dengan syarat mereka tidak diperbolehkan berpergian ke negeri Arab manapun. Setelah kejadian itu, Habib Abdurrahman memilih tinggal di Hadramut, sedangkan Habib Idrus memilih hijrah ke Indonesia. Pada tahun 1925 Masehi, Habib Idrus kembali untuk kedua kalinya ke Indonesia. Pada mulanya beliau tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. Di sana beliau menikah dengan Syarifah Aminah Al-Jufri. Dari pernikahan beliau dikaruniai 2 anak perempuan, yaitu Syarifah Lulu dan Syarifah Nikmah. Syarifah Lulu kemudian menikah dengan Sayyid Segaf bin Syekh Al-Jufri. Salah seorang anaknya adalah Dr. Salim Segaf Al-Jufri, duta besar Indonesia untuk Arab Saudi di periode yang lalu. Bukan hanya sebagai ulama, Sayyid Idrus juga dikenal sebagai mujtahid yang menentang penjajahan Inggris terhadap negerinya Yaman. Bersama sahabatnya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, beliau berbagi tugas. Sayyid Idrus bertugas membawa dokumen rahasia ke markas Liga Arab di Kairo. Tapi sampai Aden, beliau tertangkap oleh tentara Inggris dan dikembalikan ke Hadramut. Beliau dilarang pergi ke Timur Tengah, tapi ke salah satu dari 2 tujuan, Asia Tenggara atau Cina. Beliau memilih ke Asia Tenggara dan akhirnya ke Indonesia. Tahun 1926 beliau menginjakkan kaki di Indonesia.
Ini adalah kedatangannya yang kedua kali. Sebab semasa kecil beliau pernah ke Indonesia bersama sang ayah. Selain melepas kerinduan pada kampung halaman ibundanya di Wajo, belakangan beliau menjadikan Indonesia sebagai tempat berdakwah. Maka mulailah Sayyid Idrus mensyiarkan Islam. Ketika itulah beliau mulai mengajar mula-mula di Madrasah Jamiatul Khair Jakarta. Kemudian membuka dan memimpin Madrasah Ar-Rabithah Al-Alawiyah di Solo, yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Diponegoro. Aktivitas dakwahnya meluas hampir di seluruh Jawa. Beliau adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bermazhab Syafi'i dengan mengamalkan tarikat Alawiyah. Bukan hanya mengajar dan berdakwah di berbagai pelosok, Sayyid Idrus juga sempat menjalin hubungan erat dengan para ulama yang ketika itu aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Salah seorang ulama yang sangat akrab dengannya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan pendiri Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1926 Masehi beliau berpindah ke kota Jombang. Di sana beliau mengajar dan berdagang. Namun di penghujung tahun 1925 Masehi, karena seringkali mengalami kerugian dalam berdagang, Habib Idrus berhenti berdagang dan mulai mengajar. Di tahun itu pula beliau pindah ke kota Solo. Pada tanggal 27 Desember tahun 1928, bersama beberapa habaib, beliau mendirikan Madrasah Rabithah Al-Alawiyah di kota Solo. Namun pada akhir tahun 1929 Masehi, Habib Idrus meninggalkan kota Solo dan hijrah ke Sulawesi. Beliau kemudian berlayar menuju Manado. Ketika kapalnya singgah di Donggala, Habib Idrus menggunakan kesempatan itu untuk berkonsolidasi dengan komunitas Arab yang dipimpin oleh Syekh Nasar bin Hams Al-Amri. Di situ beliau mengutarakan tentang rencananya untuk mendirikan madrasah di kota Palu. Setibanya di Manado, Habib Idrus mendapatkan telegram tentang hasil musyawarah masyarakat Arab yang ada di kota Palu mengenai pendirian madrasah. Pada akhirnya disepakati bersama bahwa sarana pendidikan berupa gedung akan disiapkan oleh masyarakat Arab Palu, sedangkan gaji guru Habib Idrus yang akan mengusahakannya. Tahun 1929 beliau mulai merambah kawasan timur Indonesia. Setahun kemudian beliau mulai berdakwah di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau berdakwah di kalangan suku Kali. Kehadirannya di tengah-tengah suku Kali adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan rahmat bagi suku terbesar di Sulawesi Tengah tersebut. Sesungguhnya kedatangannya ke sana tanpa direncanakan sama sekali. Kala itu Sayyid Idrus tengah berada di Tondano, sekitar 35 km dari Manado. Beliau kebetulan bersilaturahmi dengan dua orang saudaranya yang telah lebih dahulu hijrah ke Indonesia. Masing-masing Habib Syekh bin Salim Al-Jufri dan Habib Alwi bin Salim Al-Jufri. Kedatangan di Palu hanyalah untuk transit menuju Wani, Kecamatan Tawaili, Donggala, untuk memenuhi undangan tiga sahabatnya, Sayyid Ibrahim bin Zain Al-Mahdi, Sayyid Muhammad bin Muhsin Ar-Rifai, dan Sayyid Ahmad bin Ali Al-Muhdar. Setelah itu barulah ia menuju ke Palu. Kedatangan ke Palu ternyata kemudian menjadi catatan sejarah dalam mengawali dakwah di kawasan timur Indonesia. Melihat kondisi masyarakat Palu kala itu yang sangat membutuhkan pendidikan agama, beliau pun segera memutuskan untuk menetap di sana. Tak lama kemudian, tanggal 30 Juni tahun 1930, beliau mendirikan madrasah bernama Al-Khairat. Dalam rentang waktu 365 hari, beliau berdakwah dan mengajar keliling, menyusuri berbagai pelosok desa, menyeberangi sungai, menembus hutan dan perbukitan, merambah hampir seluruh Sulawesi, dan akhirnya kini Al-Khairat berkembang tidak hanya di Sulawesi Tengah, tapi juga Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan, hingga Irian Jaya atau Papua. Para alumnus santrinya tersebar di seluruh kawasan timur Indonesia sebagai pegawai negeri, guru, dosen, pengusaha, ulama, bahkan juga para pejabat di daerah-daerah dan pejabat tinggi. Kepada mereka Sayyid Idrus berpesan dalam salah satu syairnya, "Wahai abnaul khairat, bangkitlah, tunaikan kewajiban mengajar. Kelak kalian menjadi pelopor terdepan
Kalian telah memiliki panutan yang dicontohkan oleh orang-orang sebelum kamu, yaitu para guru yang telah membimbingmu. Dalam perkembangannya, pengelolaan madrasah sepenuhnya ditangani oleh Habib Idrus. Para murid yang belajar di sana tidak dipungut biaya sama sekali. Hal ini karena Habib Idrus mengadaptasi sistem pendidikan Arab yang pada umumnya tidak memungut biaya kepada para muridnya, sehingga para murid lebih fokus dalam belajar. Habib Idrus memberikan gaji kepada para guru dan staf sekolah dari hasilnya berdagang. Habib Idrus mengajar para santrinya dengan penuh dedikasi dan profesionalitas yang tinggi. Keikhlasan dan keuletan beliau telah membuahkan hasil. Perguruan Al-Khairat waktu itu telah menghasilkan guru-guru Islam yang handal yang kemudian disebarkan ke seluruh pelosok Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya atau Papua. Keberadaan perguruan Al-Khairat dan para santrinya telah berhasil membenteng kawasan timur Indonesia dari para penginjilnya waktu itu. Pada masa Hindia Belanda ada 3 organisasi yang bertugas untuk mengkristenkan suku-suku terasing di Sulawesi Tengah. Mereka adalah Indische Kerk berpusat di Luwu, Nederlands Zending Genootschap berpusat di Tentena, dan Leger Deutsches berpusat di Kalawara. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang menduduki Sulawesi dan menjadikan kota Manado sebagai pusat pangkalan di kawasan timur Indonesia. Tidak berselang lama setelah itu, Jepang memerintahkan penutupan perguruan Al-Khairat. Selama 3,5 tahun kependudukan Jepang, Habib Idrus tidak menyerah sedikit pun untuk mengajar para muridnya. Proses belajar mengajar tetap berlangsung meskipun secara sembunyi-sembunyi. Lokasi pembelajaran dialihkan ke desa Bayogi yang berjarak 1,5 kilometer dari lokasi perguruan Al-Khairat. Pengajarannya dilaksanakan pada malam hari dan hanya menggunakan penerangan seadanya. Para murid datang satu persatu secara sembunyi-sembunyi. Tepat saat kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Idrus kembali membuka perguruan Al-Khairat secara resmi. Beliau berjuang kembali untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam. Hingga selama kurun waktu 26 tahun dari tahun 1930 hingga tahun 1956, lembaga yang telah dirintisnya ini telah menjangkau seluruh kawasan Indonesia Timur. Perguruan Al-Khairat kemudian mengembangkan sayapnya dengan membuka perguruan tinggi pada tahun 1964 Masehi dengan nama Universitas Islam Al-Khairat dengan 3 fakultas di dalamnya, yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syariah. Dan Habib Idrus sebagai rektor pertamanya. Ketika terjadi peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965, perguruan tinggi Al-Khairat dinonaktifkan untuk sementara. Para mahasiswanya diberikan tugas untuk berdakwah di daerah-daerah terpencil kawasan Sulawesi. Hal ini sebagai upaya untuk memberundung paham komunis sekaligus melebarkan dakwah Islam. Setelah keadaan kondusif pada tahun 1969, perguruan tinggi Al-Khairat dibuka kembali. Masih dalam suasana Idul Fitri pada tahun tersebut, sakit parah yang telah lama diderita Habib Idrus kembali kambuh. Bertambah hari sakitnya semakin berat, maka guru, ulama, dan sastrawan itu wafat pada hari Senin 12 Syawal 1389 Hijriah bertepatan dengan 22 Desember 1969 Masehi. Sebelum menjelang detik-detik kewafatannya, Habib Idrus sudah mewasiatkan tentang siapa saja yang memandikan jenazah, imam sholat jenazah, tempat pelaksanaan sholat jenazah, siapa yang menerima jenazah di liang lahat, muadzin di liang lahat, sampai yang baca talqin di kubur. Habib Idrus tidak meninggalkan karangan kitab, namun karya besarnya adalah Al-Khairat dan murid-muridnya yang telah memberikan pengajaran serta pencerahan agama kepada umat. Mereka, para murid Al-Khairat, menyebar di seluruh kawasan Indonesia untuk meneruskan perjuangan sang pendidik yang tak kenal putus asa ini. Salah satu murid beliau yang melanjutkan dakwahnya adalah Ustadz Abdullah Awad Abdun yang hijrah dari kota Palu ke kota Malang untuk berdakwah dan mendidik para muridnya dengan mendirikan pesantren Darut Tauhid di kota Malang. Ketika wafat, Habib Idrus telah mewariskan 25 cabang Al-Khairat dan ratusan sekolah, serta beberapa madrasah yang beliau dirikan kala hidupnya. Kini, perguruan besar Al-Khairat dan Yayasan Al-Khairat
dibentuk pula Wanita Islam Al-Khairat dan Himpunan Pemuda Al-Khairat. Sayyid Idrus, ulama besar dan pelopor dakwah di kawasan timur Indonesia. Sebelum wafat, beliau berpesan agar setiap 12 Syawal para alumnus Al-Khairat yang disebut Abna'ul Khairat dari segenap pelosok menyelenggarakan silaturahim. Dan ternyata 12 Syawal adalah hari wafatnya yang juga hari haulnya untuk memperingati jasa dari dan kepeloporan ulama besar ini kepada beliau Sayyid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Lahul Fatihah.